sholat sunnah fajar, maka dapat keuntungan lebih baik dari dunia dan isinya. Ini. Jadi dia bisa memaksimalkan waktu. Ini berbeda dengan orang yang tidak bisa memaksimalkan waktu. Katakanlah misalnya waktu 5 menit yang bisa digunakan oleh saudaranya untuk mendapatkan lebih baik dari dunia dan seisinya, namun dia gunakan untuk maksiat. Modal tidak kembali, malahan mendapatkan dosa, mendapatkan kerugian. Ini kebanyakannya ternyata tidak bisa memaksimalkan dua modal ini. Yang seharusnya mendapat keuntungan, namun ternyata malah mendapatkan kerugian. Memang sebenarnya di sana ada seorang yang lebih baik tidak hidup daripada hidup. Kenapa demikian? Karena setelah dia diberi kehidupan ternyata susah mengendalikan hawa nafsu, susah mengikuti kebenaran, sehingga mendapatkan hukuman. Mungkin kalau bahasa kita kayak Fir'aun, Abu Jahal dan temannya itu lebih baiknya tidak hidup ya, karena hidup malah mendapatkan hukuman. Tapi itu sudah takdir dia, karena dia sudah membangkang. Maka orang-orang semacam ini Allah kisahkan dalam Al-Quran berkali-kali tentang Fir'aun ini supaya kita ini bisa mengambil pelajaran. Maka Allah katakan apa itu? Faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Setelah mengisahkan tentang Fir'aun, Allah kisahkan bahwasanya dalam kisah itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang takut. Kalau sudah mendengar kisah Fir'aun tapi masih mengedepankan hawa nafsu, maka ini tidak mengambil ibrah. Kita setiap hari minimalnya mengucapkan 17 kali, yaitu apa? Kita ucapkan Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kalau ada orang yang meninggal, kita katakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Kita sudah mengakui kita ini milik Allah. Biasanya kalau sudah milik itu mau diatur, diapain mau kita. Kita sudah milik perusahaan misalnya, kita mau disuruh ke apa? Misalnya diutus ke sebuah perusahaan lain untuk lobby-lobby, atau kita disuruh bekerja dalam jenis pekerjaan yang lain, kita akan taat karena kita milik perusahaan. Atau mungkin kita memiliki seorang pembantu, dan pembantu ini bukan milik mutlak ya, karena kita gaji. Bahkan kalau mungkin gajinya di bawah UMR itu dia boleh apa? Boleh menggugat. Namun kalau kita sudah gaji pembantu ini, kita perintahkan untuk membersihkan rumah, tidak mau. Kita larang, kamu tidak boleh masuk ke kamar saya. Ternyata malah masuk ke kamar kita ya. Gimana kira-kira? Kita akan marah. Namun kadang kita tidak adil dalam kita memposisikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah akui kita ini milik Allah, tapi kadang diatur seperti itu tidak mau kita. Diatur untuk mengikuti Al-Quran dan hadis, kadang kita masih banyak alasan. Oh, penafsirannya kan seperti ini, maknanya kan seperti ini. Dikatakan ini haram, tidak mau. Islam ini kan sebenarnya rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua makhluk. Jangankan manusia, kepada hewan pun Islam ini rahmat. Maka mohon maaf, hal-hal yang membahayakan manusia sudah pasti diharamkan oleh Islam. Itu konsekuensi dari Islam, itu rahmat, kasih sayang. Segala bentuk perkara yang membahayakan tubuh, akal manusia sudah pasti diharamkan dalam Islam. Apalagi misalnya semua dokter bersepakat bahwasanya sesuatu tertentu misalnya ini membahayakan, sesuatu tertentu membunuh misalnya, ini sudah pasti haram. Nah dia. Jadi tapi kadang subhanallah,
dari kepemilikan Allah terhadap diri kita ini kadang tidak kita perhatikan. Kita kurang merasa secara amalia, secara praktek, kita kurang merasa bahwa kita itu benar-benar milik Allah. Meskipun kita sering mengucapkan innalillahi, kita ini milik Allah, tapi prakteknya ini kadang tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, jadi seorang hamba tatkala merasa bahwasanya dia adalah milik Allah, maka sudah ada satu ketentuan yang harus dia taati, yang dia harus berjalan di atasnya, yaitu tunduk dengan perintah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kalau memang kalian ini cinta kepada Allah, maka tunjukkan. Dalam ayat imtihan itu ya, ada ayat yang terkenal dengan ayat imtihan. Surat apa itu? Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, syaratnya apa? Ikuti saya. Ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak perlu banyak bukti, sudah ikuti beliau saja. Apa yang beliau perintahkan kerjakan, yang tidak beliau perintahkan jangan kita kerjakan. Itu sudah. Jangan kita mengerjakan yang tidak beliau perintahkan, yang beliau perintahkan malah tidak dikerjakan. Nih, mohon maaf, acara-acara yang menjadikan sesuatu yang biasa beliau kerjakan malah terlalaikan, jadi tentu acaranya tidak benar. Contohnya beliau sebutkan sholat yang paling berat, sholat jamaah yang paling berat bagi orang munafik sholat apa? Sholat isya dan subuh. Kalau ada acara-acara yang dikerjakan pada dua waktu itu, terlebih acara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian meninggalkan sholat berjamaah pada waktu itu, nah ini sudah nampak, berarti tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah itu saja. Maka apa kata Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Jadi kalau kita taat kepada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup sebenarnya. 1000 orang yang taat kepada beliau tidak ada perselisihan. 1 juta orang taat kepada beliau tidak ada perselisihan. 1 triliun orang taat kepada beliau tidak ada perselisihan. Tapi kalau hanya 2 orang saja tidak taat, yang satu taat katakanlah, satunya tidak, sudah ada perselisihan. Intinya kan di situ. Kenapa kaum muslimin ini berbeda-beda pemahaman? Karena banyak yang tidak taat. Coba kalau semuanya taat, subhanallah, kayak para sahabat. Para sahabat semuanya bersatu, kenapa semuanya taat? Tidak ada yang mengedepankan hawa nafsu. Sekarang tidak. Saya sudah punya pengikut, ini punya pengikut, tidak bisa bergabung. Kalau bergabung kepentingan dunianya tidak dia dapatkan. Nah ini hal-hal yang menjadikan kaum muslimin terpecah belah seperti ini. Kalau kita paksakan bisa nggak bergabung? Tidak bisa. Punya fondasi masing-masing. Bergabung jasad saja, pemikiran berbeda-beda. Nah, bagaimana menyatukan umat? Semuanya diajak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan dengan pemahaman masing-masing, dengan pemahaman sahabat. Sudah selesai. Kalau Al-Quran dan hadis pemahaman masing-masing, yang memahami Al-Quran dan hadis ada 100 orang, ada 100 madhab jadinya, ada 100 golongan. Nah ini pentingnya kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan usul salasah,
3 landasan pokok. Dan sekarang kita sedang membahas landasan pertama, pondasi pertama, yaitu ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah. Kemarin telah disebutkan beberapa jenis ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Ya. Selama namanya ibadah maka tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Ya. Kemarin kita sebutkan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, ada Islam, ada iman, ihsan, doa, takut, harap. Nah, ini 3 pembahasan ini yang kita bahas ini. Doa, takut, harap. Ini jangan sampai kita peruntukkan kepada selain Allah. Ya, kita mulai dari yang pertama tentang masalah doa ya. Doa yang kita ketahui, doa ini meminta gitu ya. Meminta kebaikan, meminta dijauhkan dari bahaya. Tapi perlu diketahui doa itu ada 2. Doa ada 2, ada doa masalah, ada doa ibadah. Ya, jadi kalau ada penyebutan doa dalam Al-Quran itu ada 2 kemungkinan. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah itu meminta kebaikan, meminta dijauhkan dari bahaya. Ini tadi doa masalah. Ini doa seperti ini doa masalah. Ya Allah, saya minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Ya Allah, saya minta anak. Ya Allah, saya minta kendaraan. Ya Allah, saya minta garam. Nah, minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa masalah, doa permintaan. Kalau doa ibadah apa? Ibadah kita semua ini doa. Kita mengeluarkan zakat tujuannya apa? Supaya mendapat pahala. Dengan dapat pahala kita masuk surga, dijauhkan dari neraka. Kita sedekah tujuannya apa? Tujuannya masuk surga. Berarti dalam semua jenis ibadah kita di sana ada unsur harapan, ada unsur permintaan terhadap surga Allah. Permintaan dijauhkan dari azab Allah. Nah, jadi doa ibadah lebih umum dari doa masalah. Semua jenis doa ini jangan sampai diperuntukkan kepada selain Allah. Memang ada ibadah-ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah sangat banyak. Penyembelihan. Nah ini, menyembelih ayam untuk selain Allah. Kenapa menyembelih ayam? Karena sudah sampai pada tingkatan sabuk tertentu. Ayamnya pun harus seperti ini. Kalau ditentukan harganya jangan kamu tawar. Kamu sembelih pada malam tertentu di tempat tertentu. Nah, ini sudah memperuntukkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah kurban ini tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Kita sama-sama pernah mendengarkan kisah ya. Seorang yang masuk neraka dan masuk surga karena lalat. Yang masuk surga ini tatkala diperintah untuk menyembelih lalat tidak mau dia. Diperintahkan untuk menyembelih kepada selain Allah dia tidak mau. Dia langsung melawan dan dia dibunuh, masuk surga. Yang kedua ini diperintahkan untuk menyembelih kepada selain Allah, dikatakan saya nggak punya apa-apa, sudah kamu tangkap saja lalat. Nggak apa-apa, lalat kamu tangkap, kamu sembelih. Dia cari lalat, ditangkap, disembelih, dibiarkan. Akhirnya mati juga dia. Masuk apa? Masuk neraka. Ini lalat, ada darahnya tidak? Tidak. Bagaimana kalau kerbau? Bagaimana kalau sapi, kambing, ayam, penyembelihan kepada selain Allah? Nah, ini bentuk kesyirikan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan ibadah-ibadah yang banyak sekali yang diperuntukkan kepada selain Allah.
dalam masalah meminta. Apakah ada yang meminta kepada wali? Banyak sekali. Wahai wali, nampaknya usaha saya ini agak seret sekarang ini. Wahai wali, tolong lancarkanlah usaha saya. Kemudian mungkin jamaah sudah melihat video meminta fulus merah-merah, halus-halus, sudah lihat? Nah, terjadi minta uang kepada sohibul qabr yang sedang dikubur ini sedang sibuk dengan urusan alam kuburnya. Ternyata dimintai oleh yang masih hidup. Al-masghul la yusaghal, yang sedang sibuk tidak bisa disibukkan. Mas, tolong bantu urusan saya lagi sibuk nih. Mohon maaf, saya tidak bisa bantu. Ini yang dikubur ini masih sibuk dengan urusannya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap jiwa itu punya urusan masing-masing. Sampai-sampai di padang mahsyar itu, karena kalau di dunia ini ya, yang nggak terlihat dicari-cari kayak mana bentuknya. Kalau di akhirat nanti semuanya telanjang, nggak berpakaian, tidak memakai alas kaki, tidak berkhitan, tapi tidak ada yang terbesit untuk melihat sesuatu yang ada di sampingnya itu. Kenapa? Sibuk sekali. Kalau sudah masuk dalam alam akhirat, baik alam barzakh atau alam setelahnya pada masa dan yang lainnya, maka urusan-urusan seperti itu ditinggalkan. Maka tidak mungkin orang-orang seperti itu tidak bisa dimintai dengan sebuah permintaan. Mungkin mereka berdalil ya bahwasanya ada ayat di sana dalam surat Al-Imran, saya lupa ayatnya. Fala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda sangka bahwasanya mereka yang dikubur itu amwata, mayit. Mereka sudah mati. Bal ahya, bahkan mereka itu masih hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka masih hidup di sisi Tuhannya, diberi rizki, masih hidup ya. Bisa dimintai dong, bisa diharapkan kebaikannya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pada ayat tersebut diungkapkan bahwasanya orang-orang ini benar mendapatkan rizki, mereka diberi rizki. Sekarang sebenarnya kita tidak terlalu banyak membahas tentang masalah katakanlah dilarang gitu ya. Kita cari mana yang paling utama. Kita minta kepada yang diberi rizki, apa kepada yang memberi rizki? Yang memberi rizki. Siapa yang memberi rizki? Allah. Mereka ini diberi rizki. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya, diberi rizki. Dan kita minta kepada yang memberi rizki. Dan yang memberi rizki mengharamkan kita untuk minta kepada selainnya. Tidak boleh. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, sepupunya, apa perintah beliau? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Tidak disebutkan setelahnya siapa. Minta nanti ya kalau saya meninggal, minta kepada saya, tidak. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Nih. Jadi tidak ada alasan untuk kita minta kepada selain Allah. Allah ini semakin senang jika hambanya semakin banyak meminta. Maka tadi saya ungkapkan kita minta garam gitu ya. Orang-orang soleh dahulu mereka minta rumput kepada Allah tatkala hendak mencari rumput. Mereka belum menggerakkan sabitnya, sudah ya Allah, lancarkan saya dalam mencari rumput ini ya Allah. Mereka minta garam untuk mengadon roti mereka kepada Allah. Allah semakin senang kalau diminta. Berbeda dengan hamba, semakin sering diminta semakin tidak senang, ini semakin keterlaluan banyak meminta. Kalau Allah semakin senang. Ya.
Maka subhanallah, begitu senangnya Allah melihat hamba-hamba yang bertaubat mengakui kesalahannya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Maka di sini ada dalilnya. Dalil tentang masalah bahwasanya doa ini harus kita peruntukkan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada malaikat Jibril. Tidak boleh kita minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mampu. Tidak mampu beliau. Tidak boleh minta kepada para wali. Ya. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Jin ayat 18. Al-Jin ayat 18, Allah berfirman, wa annal masajida lillah. Masjid-masjid ini milik Allah. Masjid Al-Mustasfa ini milik Allah. Masjid Taqwa, Masjid Al-Furqan, Masjid Istiqlal ini milik Allah semuanya. Semua masjid milik Allah. Maka kalau itu milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sekali-kali Anda meminta kepada selain Allah. Kepada siapapun. Siapapun, berarti siapa saja selain Allah, tidak boleh kita meminta. Kepada manusia yang paling mulia tidak boleh. Kepada malaikat yang paling mulia juga tidak boleh. Minta hanya kepada Allah. Maka rahasia kenapa manusia kaum muslimin yang paling berhak mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan yang paling banyak berharap, bukan yang paling banyak bersolawat, bukan yang paling sering merayakan hari kelahiran beliau. Apa rahasianya? Rahasianya di sini, bahwasanya intinya adalah bagaimana seorang hamba itu mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadahnya. Tidak ada kaitan dengan beliau SAW. Ini bukan berarti kita meremehkan beliau, tidak. Kita muliakan beliau sesuai pada tempatnya. Beliau bukan Tuhan, tidak boleh kita mintai. Ya, kita taruh sesuatu pada tempatnya. Kita statuskan sesuatu sesuai statusnya. Kita muliakan beliau, tapi jangan kita setarakan beliau dengan Tuhan. Dimintai, kemudian dianggap bisa menghilangkan kesusah payahan. Tanfariju bihil mungqadu, permasalahan hidup bisa hilang dengan ada beliau. Nah, ini tidak benar. Orang yang paling berhak mendapat syafaat itu, kata Nabi SAW tatkala ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi syafa'atika? Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapat syafaatmu? Apa kata beliau? Apakah yang paling banyak bersolawat? Baik sekali, solawat itu luar biasa, ibadah yang sangat luar biasa. Tapi itu bukan. Kata beliau, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. La ilaha illallahnya ikhlas. Kalau la ilaha illallah kita sudah 1 triliun, kita masih mendatangi dukun, tidak bermanfaat la ilaha illallah kita. Karena kita meyakini ada selain Allah yang tahu hal gaib. Tanya, di mana Mbah? Ini HP saya hilang Mbah. Tolong carikan Mbah. Ada yang tahu hal gaib selain Allah. Padahal Al-Quran mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang tahu di langit dan bumi perkara gaib kecuali Allah. Ini sudah mengucapkan la ilaha illallah sangat sering sekali, masih percaya dengan dukun, tidak bermanfaat. Ya. Jadi luar biasa. La ilaha illallah kita itu benar-benar harus dijaga. Kita berhukum harus dengan Al-Quran dan Sunnah.
Al-Quran dan hadis. Kalau kita berhukum dengan Al-Quran selain Al-Quran dan hadis, bahaya. Bahaya sekali berhukum dengan selain Al-Quran dan hadis. Tapi bukan berarti kita katakan yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan hadis kemudian keluar dari Islam. Tidak, ini hati-hati juga kita. Tapi kita sendiri harus hati-hati. Jangan sampai berhukum dengan selain Al-Quran dan hadis. Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Dalam doa-doa kita ini harus kita peruntukkan kepada Allah. Tidak boleh kita peruntukkan dalam doa-doa kita ini harus kita peruntukkan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Maka Allah katakan, jangan kamu berdoa kepada selain Allah bersamaan kamu juga berdoa kepada Allah. Tidak ada manfaat. Ya. Tidak boleh. Kita dalam semua waktu hidup kita ini, dalam kita berdoa, kita harus berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Minta kepada wali ini yang dianggapnya paling manjur itu biasanya siapa ya? Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal beliau sedang sibuk dengan urusan beliau sendiri, sudah masuk di alam barzakh, sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Jangan kita sibukkan. Yang tidak sibuk itu Allah, tidak tidur, tidak ngantuk, mengawasi semua gerak-gerik kita, lebih tahu tentang diri kita daripada kita mengetahui diri kita. Allah ini. Maka mintalah hanya kepada Allah. Minta surga, minta dijauhkan dari neraka, minta rizki, minta anak, minta kendaraan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah, maka dia orang musyrik, berbuat syirik, kafir. Ini hukum secara umum ya. Secara personal tidak boleh kita terlalu sembrono, terlalu ceroboh menghukumi ini kafir, ini kafir. Bukan tugas kita. Saya sering sampaikan, kalau kita ini tidak bisa mengoperasikan alat-alat berat itu, kita jangan coba-coba, bahaya. Itu bukan tugas kita. Kita biasanya mengendarai motor misalnya, sudah kita cukup mengendarai motor, kita jangan mengendarai mobil. Perkara mengkafirkan seseorang personal ini tugas para ulama. Hukum secara umum ya, dukun ini sudah kafir karena dia mengaku mengklaim tahu hal gaib, padahal yang tahu hal gaib hanya Allah. Tapi secara person ini tugas ulama. Jangan bermudah-mudahan mengeluarkan seseorang dari Islam. Selama dohirnya muslim, kita hukumi muslim. Hukum secara umum ya. Termasuknya ini yang meminta kepada selain Allah, hukum secara umum ya. Harusnya minta hanya kepada Allah. Di sana ada yang minta kepada malaikat Jibril. Hukum secara umum ya kafir. Tapi secara person hati-hati, bahaya. Kalau secara person kita hukumi kafir, berarti kalau dia meninggal nggak boleh disolati. Kalau meninggal hartanya tidak boleh diwariskan, dan seterusnya. Ini mengerikan. Itu bukan tugas kita. Kita hanya menyampaikan secara umum orang semacam ini kafir. Orang yang menghina Al-Quran secara umum kafir. Mungkin yang menghina ini secara personalnya tidak tahu tentang hukum itu, atau mungkin tidak sadar ternyata Al-Quran saya kira buku yang lainnya. Bisa-bisa saja hukum secara umum kafir. Tapi kalau person ini hati-hati ya, tidak boleh. Nah, dalil yang lainnya tentang masalah doa ini Allah ungkapkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Barang siapa yang berdoa bersama Allah, maksudnya berdoa kepada Allah juga berdoa kepada Tuhan yang lainnya ya. Berdoa kepada Allah juga berdoa kepada Tuhan yang lainnya, la burhana lahu, yang tidak ada dalilnya ya. Ungkapan seperti ini namanya sifat kasyifah. Maksudnya apa?
Maksudnya memang sifatnya seperti itu. Maksudnya berdoa kepada selain Allah sudah pasti nggak ada dalil. Bukan berarti di sana ada orang yang berdoa kepada selain Allah dalilnya ini, dasarnya ini, nggak ada. Sama seperti kita katakan api yang panas, es yang dingin. Ini namanya sifat kasifah. Kalau air yang panas ada ya, air dingin ada nggak? Ada. Ini namanya bisa memiliki dua sifat. Tapi kalau api nggak ada api yang dingin, ya apinya Nabi Ibrahim ini beda lah ya. Maksudnya ayat ini menjelaskan setiap bentuk doa kepada selain Allah sudah pasti nggak ada dalil, sudah pasti tidak didasari oleh dalil. Sudah pasti itu, nggak ada yang jenis doa yang diperuntukkan kepada selain Allah kemudian ada dalilnya, tidak ada. Maka kata Allah, seorang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak ada dasarnya itu sudah pasti. Maka kata Allah, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Maka balasannya ada di sisi Tuhannya. Ini ancaman ini. Balasannya ada di sisi Tuhannya. Dan Allah ungkapkan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang kafir tidak beruntung. Ayat ini membahas tentang apa? Doa kepada selain Allah. Di akhir ayat diungkapkan orang kafir tidak beruntung. Berarti apa? Berarti kesimpulannya yang berdoa kepada selain Allah, Allah simpulkan kafir. Hukum secara umum. Person bukan tugas kita. Maksudnya hukum secara umum kita hati-hati nih. Jangan sampai kita masuk dalam jenis semacam ini, berdoa kepada selain Allah. Mendingan mati daripada kita disuruh berdoa kepada selain Allah. Mati dalam keadaan dipaksa untuk berbuat syirik gak mau, berarti mati dalam keadaan apa itu? Husnul khotimah. Ini baik sekali, kematian yang baik. Daripada kayak tadi itu, dia nyembelih lalat kemudian dibiarkan, akhirnya mati tidak. Mati juga likulli ajalin musamma. Semua itu ada ajalnya, sudah pasti. Gak ada yang hidup selama-lamanya, cuma iblis sampai hari kiamat. Allah kabulkan permintaannya. Akhirnya mati juga iblis ini. Ya, semuanya akhirnya mendapatkan kematian. Nah, jadi kita lebih baik mati dalam keadaan husnul khotimah daripada kita berbuat kesyirikan. Ini yang mengatakan kesyirikan Al-Quran ini. Jangan katakan kok mudah benar mengatakan musyrik ini. Ini Al-Quran.